Quranic Farm, petani, berdasi, hafiz Quran. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast Kawan Sekelas. Alhamdulillah. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Rika Apriliana. Masya Allah, dibilang luar biasa, terharu. Apa kabar nih Mbak Rika? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya Mbak. Iya, pasti dong, harus tetap semangat. Benar. Jadi teman-teman, perkenalkan Mbak Rika ini Deputi Edukasi di Quranic Farm ya Mbak? Iya benar. Iya, jadi teman-teman, kita akan berusaha untuk berbincang-bincang dan juga menjawab pertanyaan dan penasaran kita selama ini dengan Mbak Rika dan juga tentang Quranic Farm. Nah, Benar. Ini Mbak, RTYD ini bisa dibilang sejenis lembaga sosial dan juga keagamaan ya Mbak, yang dimana pada umumnya itu santri itu hanya belajar soal pendidikan dan juga agama. Tapi di RTYD ini ada yang berbeda tuh Mbak. Santri di sini bisa diajarkan juga cara bercocok tanam. Itu gimana sih Mbak ide awal munculnya untuk bercocok tanam itu Mbak di santri? Oke, jadi ceritanya begini. Dari pihak ETYD itu mendapatkan data kalau misalkan emang benar di tahun 2030 itu akan ada yang namanya bonus demografi. Di situ kan bisa jadi itu jadi berkah untuk negara kita Indonesia, bisa jadi juga malapetaka. Nah, untuk itu ETYD mengambil andil dengan cara memberikan pendidikan ketahanan pangan untuk para santrinya. Biar apa? Biar para santri ini tidak hanya bisa menghafal ataupun bisa mengajarkan Al-Quran, tapi juga bisa berkontribusi di bidang ketahanan pangan, begitu. Jadi memang benar-benar untuk outputnya itu santrinya bisa multi talent ya Mbak. Iya benar. Tidak hanya bisa menghafal Al-Quran, tapi juga bisa berkontribusi untuk hal yang lebih luas lagi, dan juga bisa untuk belajar hal-hal lain di luar dari belajar Al-Quran itu sendiri. Iya, seperti slogan dari Quranic Farm itu Quranic Farm, petani, berdasi, hafiz Quran. Jadi boleh kita ulang. Diharapkan santri bisa gitu. Oke, kita coba sama-sama. Iya, kita coba sama-sama. Jika disebut Quranic Farm, bikin gerakan begini: petani, berdasi, hafiz Quran. Oke, yuk, kita mulai. Quranic Farm, petani, berdasi, hafiz Quran. Keren ya Mbak. Yeah. Jadi emang Quranic Farm itu sendiri berangkat dari keresahan untuk bonus demografi ke depan. Jadi Quranic Farm sendiri apa sih Mbak Quran sejauh ini menurut Mbak? Jadi Quranic Farm itu awal mulanya dimulai dari gagasan di tahun 2019. Alhamdulillah sudah mulai terrealisasi di 2020. Itu pertama kali dibangun di Rumah Tafiz Tanjung Sari. Bisa teman-teman lihat ada di history playlist video di link YouTube Instagram channel ini. Itu di Quranic Farm itu lengkap dari yang Tanjung Sari, kemudian Darnawati dan Mahani. Di situ teman-teman bisa lihat gimana proses dari terbentuknya Quranic Farm. Nah, di tahun 2021 itu kami fokus ke edukasi santri. Dimulai dari santri BES, kemudian pengajar muda, kemudian santri kader dan santri binaan. Jadi di sini mereka diajarkan kurikulum dari mulai memilih bibit, kemudian menanam, membuat media tanam, perawatannya hingga mengolah hasil panen, begitu. Dan juga di Quranic Farm itu bukan hanya
ada tanaman sayur, ada juga tanaman-tanaman surga. Oh, boleh tahu tuh Mbak, seperti apa? Nah, paling khas itu yang paling kita tahu, pasti teman-teman tahu surat At-Tin, tahu iya. kan? Nah, itu kan artinya buah tin. Dan alhamdulillah di Quranic Farm RTYD kita membudidayakan buah tin. Oh, Masya Allah, menarik ya Mbak. Iya. Jadi tidak hanya tanaman-tanaman yang bisa dijumpai sehari-hari, tapi juga ada yang unik seperti buah tin tadi. Dan juga semua santri di sini mendapatkan edukasi ya Mbak pastinya. Dan tidak hanya soal menanam-nanam saja, tapi juga ada edukasinya. Masya Allah, keren sekali. Jadi Mbak, dari perjalanan 2019 nih sampai sekarang, kendala-kendala yang dihadapi Mbak seperti apa? Untuk kendala, pasti setiap petani punya masalah dengan hama, dengan cuaca yang kadang hujan, kadang panas. Dan alhamdulillah di ETYD itu kita dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan alhamdulillah setiap masalah itu sudah bisa kita atasi melalui para mentor-mentor yang dengan sukarela membagi ilmunya untuk ETYD. Masya Allah, luar biasa sekali ya Mbak perjalanan Quranic Farm itu sendiri sampai saat ini. Nah, untuk sekarang dan kedepannya nih Mbak, fokus kegiatan Quranic Farm itu apa saja Mbak? Nah, untuk sekarang setelah berhasil di 3 cabang, sekarang Quranic Farm berfokus di Desa Quran. Nah, Desa Quran itu sendiri sebuah kebun yang di dalamnya terdapat masjid, saung mengaji, sekolah Quran yang berbasis alam, yang itu digunakan sebagai sarana belajar mengajar oleh santri RTYD dan siswa SKI. Oh, berarti emang sangat kompleks ya Mbak, maksudnya sangat banyak gitu. Dan juga Desa Quran ini menjadi satu tempat yang ayem, adem, dan pastinya sejuk dengan tumbuh-tumbuhan hijaunya. Iya, ya Mbak? benar. Jadi nanti teman-teman bisa datang ke Desa Quran, karena di Desa Quran itu yang pasti ada tanaman buah tin, ada bidara, ada pisang, ada buah anggur juga. Itu kan yang 4 itu disebutkan di Al-Quran. Ya, utama ya Mbak. Kemudian ada sayur-sayuran yang dikelola langsung oleh para santri. Sayuran yang dikelola langsung oleh para santri itu ada 5 jenis, yaitu kangkung, bayam hijau, bayam merah, sawi caisim, dan sawi pakcoy. Nah, di situ teman-teman bisa ikut belajar bareng santri bagaimana cara menanam, cara membuat media tanam, dan cara memanen tanaman itu sendiri. Jadi kemudian nggak cuma tanaman nih, kita juga bikin budidaya ikan nila. Nah, ikan nilainya kita pakai sistem filter dan bioflok. Dan sekarang lagi proses pembangunan kolamnya. Buat teman-teman yang mau bantu, ikut support ataupun donasi dana boleh. Oh, berarti di sini tuh tidak hanya tanaman Mbak ya, tapi juga ada budidaya ikan ya, sangat menarik. Dan juga pastinya ada tumbuh-tumbuhan yang menarik juga di sini yang tidak dijumpai di luar sana ya Mbak. Insyaallah. Selain itu juga bisa belajar langsung bersama santri ya Mbak. Ini santrinya itu hebat loh, masih kecil tapi dia sudah punya edukasi dan ketertarikan dengan tanaman. Nah, untuk Desa Quran sendiri Mbak, berarti fokus kegiatannya itu nanti kedepannya bakal di situ ya Mbak? Iya, jadi Desa Quran ini menjadi sebuah miniatur bagi ETYD yang insya Allah kedepannya bisa kita terapkan di lahan yang lebih luas lagi. Jadi para santri tidak hanya dapat ilmu tapi bisa menerapkan ilmunya gitu. Masya Allah, jadi suatu tempat yang nyaman, adem, ayem, dan pastinya tidak lepas dari identitasnya yaitu sebagai menghafal Al-Quran ya Mbak. Iya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Desa Quran bisa kita temui di mana Mbak?
Oke, jadi Desa Quran itu berlokasi di Palembang, tepatnya di Jalan Lebak Jaya 3, Lorong Jaya 19, RT 18, Palembang. Nah, atau teman-teman bisa search di Google Maps, itu namanya Desa Quran RTYD. Oke, pasti muncul tuh di Maps. Tinggal diklik terus diarahin, bisa langsung datang ke sini. Masya Allah, dengan kemudahan dan juga teknologi pasti mudah nih untuk bisa berkunjung ke Desa Quran, apalagi udah ada di Maps ya teman-teman. Iya, benar. Nah, oke, terima kasih Mbak Rika atas bincang-bincangnya hari kembali ini. Mbak Sri. Ya, sukses untuk Quranic Farm ke depannya. Semoga apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kembali.